Di sebuah garasi, Charlie sedang memperbaiki pesawat hadiah ulang tahun dari istrinya, Sarah. Sarah menyela dan memberitahu bahwa ia akan segera berangkat ke konferensi bisnis di London. Sarah mengajak Charlie untuk ikut, tetapi Charlie menolaknya karena ia memiliki banyak pekerjaan. Beberapa saat kemudian, Charlie tiba di markas CIA. Dalam perjalanannya ke Departemen Deskripsi dan Analisis, ia memeriksa semua pemindai keamanan ciptaannya dan akhirnya mulai bekerja. Tiba-tiba ia menerima pesan dari Inkuline, orang misterius yang telah ia hubungi selama bertahun-tahun. Seperti biasa, mereka memiliki informasi rahasia berharga untuk dijual kepadanya. Meskipun kali ini Inkuline memperingatkannya bahwa dokumen-dokumen ini dapat membahayakan CIA. Charlie mencoba menebak lokasi mereka dan mengatakan Istanbul, tetapi Inkuline menepisnya. Setelah itu, ia menganalisis materi tersebut, tetapi yang mengejutkan, bahkan orang jenius seperti Charlie pun tidak dapat memecahkan kodenya. Setelah istirahat makan siang, Charlie kembali ke kantornya dan menerima telepon dari Sarah, yang memberitahu bahwa ia telah tiba di London. Namun Charlie sudah tahu karena ia telah melacaknya. Mereka tidak banyak bicara karena Charlie sangat ingin kembali ke dokumen misterius itu. Karena masih belum bisa memecahkan kodenya, ia membawa komputernya ke area terlarang, di mana sistem yang lebih canggih membantunya mempercepat prosesnya. Butuh beberapa waktu, tetapi akhirnya ia berhasil membuka informasi di dalam dokumen tersebut yang membuatnya terkejut. Dokumen-dokumen itu adalah arsip rahasia pemerintah yang mengungkapkan bahwa serangan pesawat tak berawak yang disamarkan sebagai bom bundir telah diizinkan dan ditutup-tutupi. Ada klip berita yang melaporkan 150 korban, termasuk pasukan khusus Prancis dan marinir Denmark. Seluruh operasi ini diorganisir oleh Chief Moore, yang juga bos Charlie. Malam itu di rumah, Charlie mencoba menelepon Sarah, tetapi Sarah tidak menjawab, jadi ia meninggalkan pesan suara. Keesokan harinya, Charlie tiba di kantor dan terkejut mendapati Moore menunggunya. Moore membawa Charlie ke kantor O'Brien, yang baru saja menjadi direktur. Sarah menjelaskan bahwa telah terjadi serangan teroris di sebuah hotel di London dan Sarah adalah salah satu korbannya. Charlie menolak mempercayainya dan ingin menelepon Sarah, jadi Moore menyalakan TV untuk menayangkan berita kepadanya. Reporter tersebut menceritakan bagaimana 4 teroris menerobos masuk ke hotel, menyandera 4 orang, dan membunuh 2 di antaranya. Selanjutnya, Moore memutar rekaman keamanan hotel, yang menunjukkan semua kekacauan selama insiden dan mengonfirmasi bahwa Sarah adalah salah satu korban. Ketika Charlie pulang, ia mendapati puluhan reporter menunggu wawancara dan polisi berusaha menghalangi mereka. Seorang teman membantu Charlie masuk rumah tanpa diganggu. Keesokan harinya, Charlie mengonfrontasi Moore dan supervisor klub karena ia sangat curiga dengan apa yang terjadi. Ia tidak percaya para teroris bisa lolos dari ribuan kamera keamanan di London, apalagi mereka berkendara ke arah jalan raya. Moore berjanji akan menyelidiki, tetapi klub menyuruhnya pulang. Keesokan harinya, Charlie pergi ke bandara untuk mengambil jenazah Sarah dan barang-barangnya. Di rumah, ia memeriksa koper dan menemukan hadiah yang dibelikan Sarah untuknya, yang membuatnya mengalami gangguan mental. Bosan berada di rumah, Charlie kembali bekerja dan menggunakan komputer yang dibatasi untuk meretas kamera keamanan di hotel dan jalan-jalan di sekitarnya. Ia menyusun kronologi kejadian dan menunjukkannya kepada atasannya. Keempat teroris mencuri sebuah kendaraan di East End, lalu memasuki hotel melalui layanan di mana mereka secara profesional menghapus semua sidik jari dan DNA. Rupanya mereka mengadakan pertemuan dengan Impact Investments dari Indonesia, tetapi terjadi kesalahan dan pertengkaran dimulai di koridor. Salah satu petugas keamanan perusahaan marah sehingga seorang teroris melepaskan tembakan, menewaskan salah satu penjaga dan meninggalkan yang lainnya dalam kondisi kritis. Pihak keamanan hotel segera disiagakan dan mereka memanggil polisi. Karena putus asa ingin meninggalkan gedung tanpa tertangkap, para teroris memasuki ruang konferensi dan menyandera beberapa orang. Sarah diculik karena ia mencoba membantu beberapa orang melarikan diri. Charlie menjalankan analisis suara dan wajah sehingga ia berhasil mendapatkan identitas keempat teroris tersebut. Mereka adalah Mishka dari Moskow, mantan pasukan khusus Afrika Selatan bernama Lawrence, tentara bayaran Horst, dan mantan perwira intelijen Gretchen. Menyadari kurangnya reaksi klub dan Moore, Charlie menyadari bahwa mereka sudah mengetahui semua ini. Mereka memberitahu Charlie bahwa mereka sedang mengerjakannya dan ia disuruh menemui terapis. Keesokan harinya, Charlie menyembunyikan chip di kartu identitasnya dan melewati pemeriksaan keamanan tanpa terdeteksi oleh pemindai. Di kantornya, ia mencetak semua berkas rahasia dan menggunakan skimmer pada printer untuk membuat salinan digital. Malam itu Charlie pergi ke bar dan terus-menerus menatap jukebox. Keesokan paginya, Charlie kembali mengkonfrontasi atasannya dengan menggunakan berkas-berkas cetak tersebut. Ia mencatat semua misi kotor Moore, seperti mengebom rumah sakit Suriah dan menyerang pangkalan sekutu Diaman, yang menewaskan ribuan warga sipil. Ia mengancam akan melaporkan semuanya kepada direktur dan mengungkapkan bahwa ia telah mengaktifkan Deadman Switch. Jika tidak, ia akan memasukkan kode setiap 5 jam, bukti akan dikirim ke outlet berita terpenting. Sebagai imbalan atas kebungkamannya, Charlie meminta pelatihan CIA penuh, paspor palsu, uang tunai, senjata api, dan informasi intelijen tentang para pembunuh Sarah. Setelah pertemuan itu, Charlie kembali ke mobilnya dan muntah karena stres. Di kantor, Moore mengatakan bahwa tombol Deadman itu hanya gertakan, tetapi klub menegaskan bahwa mereka tidak bisa mengambil risiko. Mereka akan mencari pemicunya jika memang gertakan, lalu mereka bisa merencanakan kecelakaan fatal selama pelatihan. Beberapa waktu kemudian, klub dan timnya mencoba memahami bagaimana Charlie menyalin berkas-berkas rahasia tersebut. Mereka membahas kemungkinan penggunaan skimmer, yang tidak akan berfungsi pada komputer mereka yang aman tetapi bisa digunakan pada printer. Charlie bisa saja mengirim berkas-berkas itu ke printer dan menggunakan strip magnetik untuk menyalin data. Setelah memeriksa rekaman keamanan, mereka memastikan bahwa Charlie membeli strip magnetik di sebuah toko, tetapi mereka masih tidak tahu bagaimana ia membawa dan mengeluarkannya dari gedung. Tim juga menggeledah rumah Charlie dan akhirnya menemukan bahwa ia pergi ke sebuah bar 2 kali. Mereka pergi ke bar untuk menggeledahnya dan menemukan CD di bawah jukebox. Klub memilih CD itu dari katalog jukebox dan hanya suara yang terdengar, jadi mereka mengeluarkan CD yang ditinggalkan Charlie. Sementara itu, Charlie tiba di fasilitas pelatihan CIA, di mana ia disambut oleh Kolonel Henderson. Mereka mulai di lapangan tembak,
tetapi sayangnya Charlie bukanlah penembak yang handal. Ia harus berada sangat dekat dengan target untuk menembak tepat sasaran. Namun, dalam hal membuat bom, Charlie bekerja sangat cepat, membuat Henderson terkesan. Selanjutnya, Charlie perlu mempelajari identitas barunya, sehingga Henderson menguji untuk mengganggunya dan melemparkannya ke sana kemari agar Charlie tetap bisa mengingat informasi barunya bahkan di bawah tekanan. Terakhir, mereka menyelesaikan pembuatan paspor baru. Malam itu, Henderson pergi ke kamar Charlie dan mengatakan kepadanya bahwa ia bukan pembunuh, tetapi Charlie bersikeras menginginkan keadilan. Kemudian Henderson mengeluarkan pistol dan memberikannya kepada Charlie, memintanya untuk membidik dadanya. Tangan Charlie terus gemetar dan ia akhirnya menurunkan pistolnya. Di kantor, para agen menghabiskan beberapa jam mendekripsi informasi dalam CD sampai mereka menemukan bahwa Charlie telah menggertak tentang saklar Deadman itu. Mereka segera memberitahu atasan mereka, tanpa menyadari bahwa Charlie sedang memata-matai mereka. Ternyata chip yang ia sembunyikan di lencananya sebenarnya adalah bug yang ia tanam di berkas-berkas yang ia berikan kepada atasannya. Moore segera menelepon Henderson dan memintanya untuk menangkap Charlie, tetapi Charlie sudah kabur. Setelah menutup telepon, Moore akhirnya melihat alat penyadap di berkas-berkas itu dan berbicara langsung dengan Charlie untuk memberitahunya bahwa ini pengkhianatan. Charlie melepas airplug-nya sebelum naik pesawat. Setibanya di London, Charlie melewati bea cukai dan mulai menuju Paris. Paspor palsunya muncul di komputer CIA, sehingga Moore mengirim Henderson untuk mengejarnya. Di Paris, Charlie menyewa kamar hotel di dekat restoran tempat Gretchen sering terlihat. Akhirnya Gretchen muncul dan cukup dekat sehingga Charlie dapat mulai melacak ponselnya. Charlie kemudian menghabiskan hari itu di luar gedung Gretchen dan menunggu sampai Gretchen pergi. Ketika seorang penyewa keluar, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk. Kemudian ia mengikuti video YouTube untuk membobol kunci apartemen Gretchen. Charlie mulai menggeledah apartemen dan mengambil foto jadwal Gretchen. Ia juga menemukan pistol di dalam laci, jadi ia memutuskan untuk menyimpannya. Pada saat itu pelacaknya memperingatkannya bahwa Gretchen akan kembali, jadi dia bergegas ke tangga untuk menunggunya. Namun ketika dia akhirnya pulang, dia tidak bisa menarik pelatuknya. Merasa kecewa, dia bergegas kembali ke hotel dan seakan-akan Sarah sedang menunggunya. Setelah tenang, dia melihat lebih dekat pada foto-foto itu dan mengetahui bahwa Gretchen sering pergi ke rumah sakit. Meretas riwayat kesehatannya mengungkapkan bahwa dia memiliki alergi. Keesokan paginya, Charlie membeli banyak bunga. Kemudian dia menunggu di kafe sampai dia melihat Gretchen dan mengikutinya ke rumah sakit. Gretchen sedang menjalani beberapa tes tetapi dokter memperhatikan bahwa layar komputer tidak berfungsi, jadi dia meninggalkan ruangan untuk meminta bantuan. Charlie masuk berpakaian seperti dokter dan mengunci Gretchen di dalam mesin. Dia mulai panik, tetapi Charlie mengabaikannya sambil mengisi ruangan dengan serbuk sari. Dokter dan seorang perawat mendengar suara itu tetapi pintunya juga terkunci. Gretchen mulai melemah karena alerginya, dan Charlie berkata ia akan membantu jika Gretchen memberitahu lokasi Horst, karena Horstlah yang menembak Sarah. Alergi Gretchen membuat Gretchen tak bisa bicara, jadi Charlie membuka pintu, tetapi Gretchen justru mendorongnya ke meja. Mereka mulai berkelahi di seluruh ruangan, saling melempari setiap perabot. Charlie mengeluarkan pistolnya, tetapi Gretchen berhasil menjatuhkannya dan membuka pintu, lalu akhirnya melarikan diri. Charlie yang putus asa mengikutinya ke jalan, tetapi sebelum sempat menembak, Gretchen tertabrak mobil. Ketakutan melihat mayat itu, Charlie memaksakan diri mendekat untuk mengambil ponsel Gretchen. Kemudian ia melarikan diri dan membuang jas lapnya ke tempat sampah. Di hotel, ia membersihkan semua darah dan mengemasi barang-barangnya. Malam itu ia pergi ke terminal bus dan membeli tiket ke Marseilles. Tak lama kemudian, berita kematian Gretchen sampai ke CIA. O'Brien menanyai Moore tentang hal ini, dan ia hanya mengatakan bahwa Gretchen tampaknya telah dibunuh oleh salah satu rekan mereka. Malam itu Charlie pergi ke bar dan minum banyak untuk menenggelamkan rasa bersalahnya atas kematian Gretchen. Ia mengira melihat Sarah menari, tetapi setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah seorang wanita yang mirip Sarah. Kemudian Charlie menyadari Henderson mendekatinya dan panik. Ia mendorong orang-orang hingga berhasil meninggalkan bar dan berlari menyusuri jalan hingga menemukan bar lain untuk bersembunyi. Henderson juga mengikutinya ke sana, jadi Charlie bergegas ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Sayangnya, tidak ada jendela di sana, jadi Charlie terpaksa keluar. Ia bergabung dengan Henderson di bar dan mengetahui bahwa ia menemukannya dengan melacak ponsel Gretchen. Setelah mengobrol sebentar, Charlie menunjukkan pengatur waktu di ponselnya dan berlari keluar sebelum sebuah bom meledak di kamar mandi. Kekacauan menguasai bar dan Henderson kehilangan jejak Charlie. Pelacak di ponselnya juga tidak berfungsi. Keesokan paginya, Charlie menghubungi Inku Line untuk meminta bantuan mereka dan berangkat dengan pesawat kargo ke Turki. Di Istanbul, ia pergi ke sebuah restoran dan mengirim pesan kepada Inku Line. Menyadari telepon seorang pria berdering, ia mencoba mendekatinya, tetapi dihalangi oleh seorang wanita yang menyuruhnya memeriksa telepon. Kemudian Charlie meninggalkan restoran dan wanita itu mendekatinya lagi, memastikan bahwa ia adalah Inku Line. Wanita itu sudah tahu tentang istri Charlie, jadi ia menyuruh Charlie menyembunyikan topi dan ranselnya di dalam tas belanja. Inku Line ingin Charlie berpura-pura berbelanja sebentar dan menemuinya di parkiran. Beberapa saat kemudian Charlie bertemu dengannya lagi dan Inku Line mengantarnya pulang. Selama perjalanan, Inku Line bercerita bahwa ia menjadi peretas selama 6 tahun lalu setelah suaminya meninggal. Suaminya adalah aset CIA dan bekerja untuk intelijen Rusia. Bahkan ia adalah Inku Line yang asli dan mengajarinya segalanya. Laporan resmi mengatakan ia tidak sengaja jatuh dari jendela. Ketika mereka sampai di rumahnya, Inku Line mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya tempat yang berhasil ia tinggali lebih dari 3 tahun dan mengakui bahwa ia lelah bersembunyi. Jika Rusia datang menjemputnya, ia punya pistol untuk menghapus jejaknya sendiri. Kemudian mereka mulai membicarakan kasus tersebut. Horst adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas perekrutan tentara bayaran untuk Moore. Lawrence adalah seorang pedagang senjata, jadi Inku Line menawarkan diri untuk menyamar sebagai penjual senjata agar bisa menghubunginya. Terakhir, ada Mishka, yang sering bepergian dan mengunggah semua informasinya secara daring. Mereka memeriksa foto-foto itu dengan saksama dan menemukan seorang wanita bersamanya.
Pengenalan wajah mengarahkan mereka ke akun Instagram wanita itu dan mereka mengonfirmasi bahwa wanita itu berada di Spanyol. Keesokan harinya, klub memberitahu timnya untuk mengawasi para teroris demi menemukan Charlie. O'Brien bertemu dengan Moore dan mengatakan bahwa ia ingin Moore berhenti menjalankan misi terlarang tanpa izinnya. Moore mengatakan pendahulunya memberinya pidato yang sama sehingga ia akan mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan saat itu. Ia mendapat dukungan penuh Moore. Setelah pertemuan itu, O'Brien masuk ke mobilnya dan asistennya menunjukkan foto Henderson di Spanyol. Terkonfirmasi bahwa Moore yang mengirimnya. Jadi O'Brien mengirim salah satu agennya sendiri untuk mengejarnya. Sementara itu, Charlie dan Ingkulai menemukan Mishka dengan meretas kamera keamanan sebuah hotel. Charlie kemudian pergi ke Madrid dan menginap di hotel yang sama. Ia mengetahui bahwa Mishka suka berenang di kolam renang yang menghubungkan dua gedung dengan atapnya. Di saat yang sama, Henderson melacak Charlie di area tersebut. Keesokan harinya, Charlie mulai membuat alat yang akan membantunya mendapatkan Mishka dan menyembunyikannya di dalam hotel. Setelah itu, ia mengikuti Mishka ke bar, tanpa menyadari keberadaan Henderson di lobi. Charlie melihat seorang pria mencurigakan di bar dan menyadari bahwa ia pernah melihatnya sebelumnya, yang berarti ia sedang diikuti. Ia memberitahu Ingkulai melalui earphone-nya, sehingga Ingkulai memeriksa wajahnya dan memastikan bahwa ia adalah agen CIA. Ingkulai juga melihat Henderson di kamera dan menyuruh Charlie untuk membatalkan rencananya, tetapi Charlie ingin tetap pada rencananya. Ketika Mishka pergi ke kolam renang, Charlie mengkonfrontasinya dan bertanya di mana menemukan Horst. Jika ia tidak bicara, kolam renang akan hancur. Mishka tidak mempercayainya dan mulai berenang menjauh, sehingga Charlie menekan tombol dan kaca kolam mulai retak. Mishka yang putus asa mulai berenang lebih cepat, tetapi sudah terlambat. Kaca pecah dan ia jatuh hingga tewas sementara air membanjiri jalan. Kemudian Ingkulai memperingatkan Charlie bahwa Henderson dan agen lainnya semakin dekat dan memberinya petunjuk untuk melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi dan Henderson hampir menangkapnya. Tetapi pada saat itu agen lainnya juga menyerang. Pria itu menyerang Henderson dan mereka mulai berkelahi di ruang cuci. Charlie memperhatikan bagaimana mereka terus saling melempar di seluruh ruangan dan Henderson memasukkan kepala pria itu ke dalam mesin cuci. Agen itu mengeluarkan pistol dan menembak Henderson. Tetapi Henderson mencuri pistol itu dan membalas tembakannya. Kemudian Charlie masuk dan bertanya-tanya apakah ia harus membantu mereka. Tetapi Ingkulai mengingatkannya untuk melarikan diri. Keesokan harinya, O'Brien membawa Moore ke kantornya dan bertanya tentang Charlie. Moore mengatakan ia sedang cuti berkabung dan Ingkulai membiarkannya pergi sebelum mengungkapkan bahwa ia memiliki rekaman dari hotel. Sementara itu, klub dan timnya melihat rekaman yang sama dan menyadari bahwa Charlie telah dibantu. Mereka memeriksa obrolan transkripsi Charlie dan akhirnya menemukan pesan dari Ingkulai. Setelah pencarian yang lama, mereka menemukan berkas agen yang telah meninggal yang dikenal sebagai Ingkulai dan menduga bahwa istrinya pasti telah mengambil alih. Malam itu Charlie dan Ingkulai setuju untuk tidur bersebelahan hanya untuk menemani. Namun, mereka terbangun oleh kicauan bebek Ingkulai dan melihat sekelompok agen mendekat melalui kamera keamanan. Keduanya segera berlari melalui terowongan tersembunyi di dinding dan saat mereka keluar, Charlie melihat sebuah drone di langit. Dengan menyelinap ke gedung lain, keduanya berhasil melanjutkan perjalanan dan meninggalkan lingkungan itu tepat sebelum para agen menyerbu masuk rumah. Komputer sudah menghapus semua berkas sehingga tidak ada yang tersisa untuk mereka. Setelah berlari menyusuri pantai, keduanya sampai di mobil Ingkulai dan mereka terlihat oleh drone. Tak lama kemudian, para agen mengejar mereka dengan tembakan, bahkan mengikuti mereka dengan perahu. Setelah pengejaran yang panjang, para agen berhasil merusak mobil tersebut hingga berhenti dan Ingkulai terluka parah. Charlie tidak punya pilihan selain mendorong mayat itu ke kursi lain dan mengambil alih kemudi agar ia bisa terus mengemudi hingga akhirnya kehilangan para pengejarnya. Kemudian, ia meninggalkan mobil di garasi dan mencium Ingkulai untuk mengucapkan selamat tinggal. Keesokan harinya, Charlie menghubungi Lawrence dan berpura-pura menjadi pedagang senjata untuk mengatur pertemuan. Charlie kemudian membeli barang elektronik baru dan pergi ke rumahnya. Di sebuah gedung terbengkalai, ia merekam wajahnya sendiri dan meretas saluran keamanan di Berlin. Kini CIA mengira ia ada di Berlin dan mengirim orang-orang mereka ke sana. Ketika Lawrence akhirnya tiba, ia menemukan telepon berdering di atas kursi. Charlie menyuruhnya melihat ke dalam kotak, dan Lawrence menemukan banyak bom. Jika ia bergerak, bom-bom itu akan meledak. Saat Lawrence melihat foto Sarah di dalam kotak, Charlie muncul di belakangnya menanyakan lokasi Horst dan berjanji akan menonaktifkan bom jika ia bekerja sama. Lawrence menjelaskan bahwa Horst beroperasi di perairan Rusia dan biasanya menerima kiriman di pelabuhan Baltik. Charlie kemudian bertanya bagaimana cara menghubungi Horst. Lawrence pun mengatakan ia hanya menerima pesan melalui kode rahasia dari anak buahnya. Semua nomor dan nama ada di teleponnya, yang ia lemparkan ke tanah. Setelah meraih telepon itu, Charlie pergi dan mendengar suara bom membunuh Lawrence di ruangan lain. Tak lama kemudian, CIA menerima berita kematian Lawrence di rumahnya dan mereka menyadari bahwa mereka telah melihat rekaman palsu. Kemudian di sebuah hotel di Rusia, Charlie membayangkan Sarah bersamanya dan membuka hadiah itu. Teka-teki itu dipecahkannya dengan cepat dan di dalamnya terdapat pesan manis dari istrinya. Pagi harinya, ia pergi ke pelabuhan dan melihat sebuah kendaraan mencurigakan. Ia mengirimkan kode kepada anak buah Horst dan melihat seorang pria di dekat mobil mencurigakan itu sedang memeriksa ponselnya. Ia mengikuti pria itu dan memotret kapalnya sebelum pergi. Setelah membeli beberapa peralatan, Charlie kembali ke hotel dan melacak kapal pesiar tempat kapal itu berada dengan mencari nomor registrasinya. Ia juga mempelajari rute laut yang mungkin dilalui Horst. Pagi harinya, Charlie mendekati kapal dan seseorang menjatuhkannya dari belakang, menyebabkan ia menjatuhkan teka-teki Sarah. Charlie dibawa ke kapal pesiar tempat ia akhirnya bertemu Horst, yang menemukan bom yang disembunyikan Charlie sebelumnya. Horst menyadari bahwa Charlie membunuh yang lain secara tidak langsung dan berpikir ia tidak mampu melakukannya secara langsung. Ia menyerahkan pistol kepada Charlie dan memintanya untuk melakukannya, tetapi Charlie tidak bisa dan meletakkan pistolnya. Tiba-tiba kapal pesiar itu mulai berbelok ke arah yang berlawanan dan para kru panik. Charlie mengungkapkan bahwa ia telah mengambil alih kendali kapal pesiar tersebut yang dikelola CIA. Karena ia bekerja pada protokol yang melindungi kapal pesiar ini, mudah baginya untuk meretasnya dan mengirimnya ke Finlandia.
Tak lama kemudian, kapal pesiar itu dikepung oleh Angkatan Laut Finlandia dan Interpol, yang segera menangkap Horst dan anak buahnya. Beberapa waktu kemudian, O'Brien mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa mereka telah menangkap semua agen kotor yang telah menggunakan sumber daya CIA untuk kegiatan ilegal. Charlie didekati oleh Henderson, yang mengatakan bahwa ia bangga dengan apa yang telah ia lakukan. Setelah mengunjungi makam Sarah, Charlie pulang dan akhirnya naik pesawat.